berdua ingin mewawancarai kepada owner dari Aceo Coffee. Selamat siang Mas. Siang. Saya Melly Rahmawati dari kampus Politeknik LP3I Bandung. Izin mewawancarai kepada Masnya, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Mas Ande. Dengan Mas Ande. Ande. Di sini saya izin bertanya tentang kafe di sini ya Mas. Yang pertama saya ingin menanyakan awal mula pendirian Aceo Coffee Shop dan apa yang membedakan dari kafe lain. Awal mula pendiriannya sebenarnya saat itu emang ada tanah kosong gitu ya, tanah kosong di sini yang udah lama aku pakai. Mungkin teman-teman kalau yang kampus di sini sempat ngeliat lah sebelumnya gimana, terus ya mikirin gimana caranya ini tanah bisa dipakai berpenghasilan lah gitu. Dan paling sederhana di Bandung ini pasti bikin coffee shop gitu, dan pembeda yang kita bikin ya kita menyajikan suasana yang cukup asli lah gitu ya, banyak pohon-pohon dan lain-lain, tapi lokasinya tuh nggak terlalu jauh karena kan biasanya vibes yang kayak gini tuh ada di daerah atas, di Dago dan segala macam. Kita untungnya dapat di lahan yang di tengah kota, kebetulan juga dalam komplek, jadi nggak terlalu bising gitu ya, berisik. Dan juga kita ngambil konsepnya bener-bener coffee shop yang markanya itu generic lah gitu. Generic itu dalam artian senatural itu, berasa kayak ya rumah nenek, tapi kayak kita nangkring di rumah nenek lah gitu, atau rumah temen gitu. Rasanya dari cara baristanya melayani, dari konsep tempat duduknya, dan beberapa culture lah yang kita pertahankan gitu. Untuk di sini saya ingin menanyakan perihal struktur organisasi Aceo Coffee Shop, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing bagiannya Mas. Jadi kayak nama sama jabatannya dari saya sendiri sebagai owner dan founder juga. Terus di bagian head bar atau kaptennya ada Azen Dayan, dan di bagian keuangan ada Bapak Firdaus. Terus ada sisanya ada 3 barista. Berarti yang pertama namanya Sandy, yang kedua Siva, yang ketiga Zaki. Ya itu si strukturnya. Lalu apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk menarik pelanggan melalui platform online? Sebenarnya dalam strategi khusus banget kita nggak ada ya, karena konsep yang awal itu yang generic itu mungkin biasanya pada ngikutnya marketing volume pertama lah gitu, bener-bener generic. Cuman akhirnya kita ngambil ciri khas tuh bener-bener mencerminkan orang-orang yang ada di sini untuk media online-nya, media sosialnya tuh dari online. Kita mencerminkan khas-khas dari anak-anak yang ada di dalam Akila ini sendiri gitu ya. Jadi kayak tidak terlalu yang aku, mungkin kayak beberapa coffee shop ada kayak gridnya, ada apanya, mungkin postingannya bentukannya itu tersusun lah. Kalau kita bener-bener ya udah kayak akun bercanda lah gitu, kayak akun banyak lah akun juga apa ya sebutannya, kayak sipos gitulah gitu, yang senatural itu, kita senyaman itulah, kita juga ngoprek namanya. Jadi ciri khasnya jadi bikin natural aja gimana gaya-gaya kita gitu. Lalu apa saja sih kendala yang pernah dihadapi oleh Aceo Coffee Shop ini dalam mengaplikasikan strategi pemasaran, khususnya di digital? Itu ini ya, kendalanya tuh yang udah pasti gitu di Bandung coffee shop udah pasti banyak dan saingannya juga banyak. Mau kita seaneh apapun di sini tuh banyak banget yang lebih aneh lagi, lebih ekstrim lagi. Ya kendalanya di situ sih, kolab sama pesaing lain gitu. Kayak kita mau lucu-lucu, kita bisa lihat ada, mungkin kalian juga tahu Seko yang Bagas dan kawan-kawan, ada yang ya itu sih ketimpa dengan yang
profesor yang ngebrandnya lebih gede dan juga di media sosial mungkin udah lebih tinggi dari kendalanya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Cio Coffee Shop menjaga kestabilan brand dan interaksi dengan pelanggan melalui media sosial? Untuk pertama kestabilan brand, yang pasti kita konsisten dengan karakter kita, dengan postingan yang nggak terlalu kita pikirkan, dengan postingan semakin kita nggak pikirin berarti semakin natural yang kita keluarin untuk medianya kan gitu. Konsisten di bidang itu dalam aspek tapi yang dijaga cukup banyak dari cara editing, caption, terus bahan postingan yang kita keluarin, bahan-bahan postingan dari walaupun kopi, cara posting kopinya mungkin gimana, terus yang pasti posting acara-acara khas dari kita gitu. Mungkin ada jamming session, ada Saturday Tunes dan lain-lain. Terus tadi itu yang keduanya interaksi dengan pelanggan melalui media sosial. Interaksi yang paling pasti kita akan repost semua tag dari teman-teman gitu yang udah tag, itu yang paling basicnya gitu. Kedua, kita akan ada, kalau yang udah akrab dan udah dekat, kita pasti fallback, kita pasti jadi ada sentuhan-sentuhan emosional lah antara customer apa yang udah dekat gitu. Dan juga di next postingan kita juga tag atau mungkin kita bahas juga teman-teman yang ada customer misalnya udah dekat sama kita, kadang kita jadi bahan postingan juga, kita tag juga, dia bisa di post gitu. Jadi dia lebih kata emosionalnya diperkuat gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang dapat kami tanyakan cukup sekian ya Mas. Terima kasih atas jawabannya yang sangat memenuhi dari segala pertanyaan yang kami berikan kepada Masnya. Mohon maaf kami telah mengganggu waktu Masnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih Mas.